Untuk pertanyaan pertama dari Freddy, yaitu mengapa disebut reaksi terang dan reaksi gelap, dan apa yang dihasilkan reaksi gelap dan juga reaksi terang tidak dimanfaatkan dari reaksi gelap, dijawab oleh Miftah. Kepada Miftah, silakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Freddy, yaitu pada reaksi terang itu membutuhkan cahaya matahari secara langsung dalam prosesnya untuk sumber energi, sehingga disebut reaksi terang. Contohnya pada aktivasi klorofil diawali dengan penangkapan foton dari cahaya matahari oleh klorofil. Nah, berbeda dengan reaksi gelap, dalam prosesnya itu tidak memerlukan cahaya matahari secara langsung, walaupun demikian tidak berarti reaksi ini terjadi pada saat gelap atau malam hari. Jadi, kenapa disebut reaksi terang dan reaksi gelap? Karena dalam prosesnya itu, kalau reaksi terang dia membutuhkan cahaya matahari, kalau reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya matahari. Nah, pertanyaan yang selanjutnya itu apa hasil dari reaksi gelap? Reaksi gelap itu menghasilkan gula. Nah, gula yang dihasilkan itu bukan glukosa, melainkan senyawa gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Dari siklus Kelvin yang sudah saya jelaskan tadi, itu kan menghasilkan satu senyawa gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Nah, pertanyaan berikutnya itu apa saja hasil dari reaksi gelap yang tidak dimanfaatkan apa saja hasil dari reaksi terang yang tidak dimanfaatkan pada reaksi gelap? Nah, reaksi terang itu menghasilkan oksigen, NADPH, dan juga ATP. NADPH dan ATP itu dimanfaatkan pada reaksi gelap untuk untuk proses siklus Kelvin. Nah, sedangkan oksigen itu tidak dimanfaatkan pada reaksi gelap, dan oksigen itu akan dikeluarkan ke lingkungan melalui stomata. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah ada dari rekan-rekan yang ingin menambahkan jawaban? Baiklah, kepada Mutia, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Mutia Pramadani, 1903-1029, ingin menambahkan sedikit untuk jawaban dari pertanyaan Freddy. Kenapa disebut reaksi gelap? Ya karena pada prosesnya tidak membutuhkan cahaya matahari. Dan kenapa disebut reaksi terang? Berarti pada proses tersebut memerlukan cahaya matahari gitu. Kenapa ada perbedaan perlu dan tidak perlu cahaya matahari? Nah, ini juga berhubungan dengan bahan yang digunakan pada proses tersebut. Pada reaksi terang, dia memerlukan klorofil pada prosesnya. Oleh sebab itu, dia butuh cahaya matahari. Karena dia membutuhkan cahaya matahari, disebutlah terang. Sedangkan pada reaksi gelap, dia tidak yang pada bahannya itu, pada reaksi gelap itu tidak membutuhkan klorofil. Oleh sebab itu, karena dia tidak membutuhkan klorofil, berarti dia juga tidak membutuhkan cahaya matahari, makanya disebut dengan reaksi gelap. Nah, di mana lalu bagaimana bahan pada reaksi gelap kalau tidak ada klorofil? Nah, bahan pada reaksi gelap itu yaitu ATP, NADPH2 dan CO2, di mana ATP dan NADPH2 ini kan produk dari reaksi terang. Produk pada reaksi terang yang dua ini, ATP sama NADPH2 ini, digunakan sebagai bahan pada reaksi gelap, seperti itu. Dan untuk beda hasil pada reaksi terang sama gelap, pada reaksi terang itu hasilnya ada ATP, O2 sama NADPH2, sedangkan pada reaksi gelap itu produknya ada
APG atau asam fosfoliserat, ada ALPG atau fosfogliseraldehid, ada RDP atau ribolusa difosfat, dan ada juga gula. Untuk perbedaan lebih lanjut mengenai reaksi terang sama gelap, untuk reaksi terang itu terjadi pada grana, sedangkan pada reaksi gelap itu pada stroma, reaksi terang pada grana. Dan untuk sistemnya pada reaksi terang itu menggunakan fotosistem 1 dan fotosistem 2, sedangkan pada reaksi gelap tidak ada. Untuk proses pada reaksi terang itu ada eksitasi elektron, ada fotolisis, fotofosfolirasi siklik, dan fotofosfolirasi non-siklik, sedangkan pada reaksi gelap itu prosesnya fiksasi CO2, reduksi, dan regenerasi RUBP. Sekian dari tambahan jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas tambahannya, Mutia. Selanjutnya ada tambahan lagi dari Dini. Kepada Dini, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sedikit menambahkan untuk jawaban pertanyaan Preti, yaitu tentang reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, reaksi terang, kenapa disebut reaksi terang? Karena pada reaksi ini memerlukan cahaya matahari secara langsung. Reaksi terang terjadi di tilakoid, yaitu struktur cakram yang berbentuk dari pelipatan membran dalam kloroplas. Struktur tilakoid yang bertumpuk-tumpuk disebut dengan grana. Membran tilakoid akan menangkap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. Dalam tahap ini, klorofil menyerap energi cahaya untuk memecah molekul-molekul air menjadi hidrogen, oksigen, dan sejumlah energi. Proses pemecahan molekul air disebut juga dengan fotolisis. Energi kimia yang dihasilkan pada reaksi terang adalah ATP atau adenin trifosfat, NADPH, dan O2. Selanjutnya, reaksi gelap. Reaksi gelap merupakan reaksi lanjutan dari reaksi terang dalam proses fotosintesis. Reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya secara langsung, namun bukan berarti terjadi di malam hari. Reaksi ini terjadi dalam bagian kloroplas yang disebut dengan stroma. Bahan reaksi gelap adalah ATP, NADPH2, dan CO2 yang dihasilkan dari reaksi terang. Dan adapun hasil dari reaksi gelap ini adalah APG atau asam fosfogliserat, ALPG, fosfogliseraldehid, RDP, ribolosa difosfat, dan glukosa. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas jawabannya, Dini. Kita kembalikan kepada penanya. Bagaimana, Preti? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji atas jawabannya serta tambahan dari teman-teman. Insya Allah saya sudah paham. Ya, moderator, siapa Rena tadi ya? Iya, Bu. Oke. Kok nggak ada satupun wajah orang di sini ya? Memang masalah jaringan semua kalau muncul. Apa sambil Enggak, Bu. tiduran? Takutnya nanti suaranya putus-putus, tapi bisa oke, itu sih, Bu. Tapi takutnya Ibu suaranya... mau ngomong, tapi nggak ada yang Ibu tatap satupun. Patung aja semuanya. Bagi teman-teman yang tidak memiliki masalah jaringan, diharapkan untuk on cam. Ya, muncullah. Ibu mau ngomong gitu ya. Gimana kalian bayangkanlah kalau ngomong patung aja semua. Ya Rena, nih Rena nampak nih. Oke. Jadi Ibu hanya ingin menegaskan biar tadi jawaban penyaji dan tambahan teman-teman Anda semua nggak ada yang salah ya. Cuma Ibu ingin menegaskan supaya konsep ini menetap di kepala kalian semua. Jadi dalam proses fotosintesis itu yang terpenting yang harus dipegang adalah adanya dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, tadi ada satu orang siapa yang menjawab itu? Ada kata-kata fotolisis. Nah, jadi reaksi terang itu sama dengan lisis perombakan ya, lisis perombakan atau penghancuran yang menggunakan foto, menggunakan cahaya. Radiator dengar suara saya?
Dengar radiatur, Rahma? Dengar, Bu. Oke. Jadi di saat adanya cahaya, terjadilah lisis. Siapa yang dilisis? Yang dilisis adalah H2O. Siapa yang dipecah atau yang dirombak adalah H2O. Menjadi apa H2O dengan adanya cahaya ataupun adanya lisis itu? H2O menjadi H dan O. Nah, jadi kalau kalian lihat rumus molekul H2O itu ada unsur H dan ada unsur O. Nah, dalam reaksi fotolisis atau reaksi terang, O itu kelepas. Tadi ada teman yang menyatakan di saat fotolisis atau reaksi terang itu apa saja yang tidak digunakan lagi dalam proses berikutnya adalah oksigen. Kemana pergi oksigen? Keluar melalui stomata. Makanya kalian kalau berada di bawah pohon rindang di saat terjadinya fotosintesis, kalian merasa sejuk, merasa segar, merasa lapang, pernafasannya berada di pohon yang rindang karena di saat itu oksigen dilepaskan. Nah, kemudian si H, hidrogen. Hidrogen itu kemana? Hidrogen itu perlu untuk membentuk energi. Kalian ketahui kemarin kalau suatu NADPH itu mempunyai energi sama dengan 3 molekul ATP, 3 ATP. Jadi si H itu dengan adanya NADP+, nah jangan lupa NADP+, bergabunglah hidrogen ini dengan NADP+ menjadi NADPH. Untuk apa NADPH? Digunakan untuk reaksi gelap. Jadi selesai itu cerita fotolisis atau reaksi terang. Reaksi terang tadi merombak H2O menjadi H dan O. Kemudian ada langkah-langkahnya. Siapa yang berperan di dalam reaksi terang itu? Ada cahaya dengan panjang gelombang P700, P680. Seperti yang kalian lihat ada istilah fotosistem 1 dan fotosistem 2. Itu adalah panjang gelombang merah. Ya. Panjang gelombang dengan panjang warna yang spektrum warna merah. Nah, Ibu lanjutkan sebelum lupa. Kenapa tanaman itu terlihat berwarna hijau? Karena wajah hijau itu tidak diserap, tidak dimanfaatkan oleh tanaman untuk berfotosintesis, malah dipantulkan. Cahaya apa yang dimanfaatkan? Cahaya biru dan warna merah. Tadi itu kata teman tadi kan. Nah, kalau kalian lihat fotosistem 1 dan 2, itu menceritakan tentang panjang gelombang yang spektrum warna merah. Dari 680 sampai 700. Nah, itu menceritakan bagaimana H2O itu dipecah menjadi H dan O. Reaksi fotosistem 1 dan fotosistem 2 itu kalian lihat ada sebelah kirinya itu ada H2O yang dipecah menjadi H dan O. Nah, jadi cerita tentang fotosistem 1 dan fotosistem 2 bukan fotosintesis 1 dan fotosintesis 2 ya. Fotosistem, sistem yang menggunakan foto, yang menggunakan cahaya. Nah, fotosistem 1 dan fotosistem 2 itu menceritakan perombakan H2O menjadi O. H2O menjadi H dan O. Si oksigen lepas keluar melalui stomata, si H ditangkap oleh NADP+ menjadi NADPH. Untuk apa NADPH? Masuk ke siklus Calvin. Nah, coba kalian lihat, tampilkan Rena siklus Calvin di atau ibu aja, sorry ibu aja, ibu punya ini. Nah, gimana caranya ya? Lupa. Di screen, Bu. Iya, biar ibu aja. Ibu punya PPT-nya nih. Biar ibu yang mengendalikan PPT-nya. Ya. Muncul PPT Ibu? Muncul, Bu. Muncul kan? Oke. Nah. Kalian tadi, Ibu cerita tadi untuk apa NADPH? NADPH berperan di dalam siklus Calvin. Untuk apa adanya siklus Calvin? Untuk menghasilkan karbohidrat sederhana yang dikatakan gliseraldehid 3-fosfat. Nah, gliseraldehid 3-fosfat ini calon atau bakal untuk membentuk karbohidrat lainnya. Jadi ditambahkanlah gliseraldehid 3-fosfat dengan gliseraldehid 3-fosfat berikutnya, itu merupakan suatu
karbohidrat. Nah, tapi ini dikatakan belum karbohidrat yang lengkap, tapi masih karbohidrat yang masih sederhana, masih C-nya 3. Kalau karbohidrat itu kan rumusnya kan 6 C-nya, ini baru 3. Nah, NADPH dibutuhkan. Nih, nampak? NADPH dibutuhkan. Nah, dalam proses apa namanya? Reaksi terang tadi H2O menjadi H dan O. O pergi, si H ditangkap oleh NADPH. Untuk apa? Untuk melangsungkan proses siklus Calvin. Reaksi berikutnya di dalam fotosintesis, kapan CO2 itu diabsorpsi, difiksasi. Nah, jadi kalau dalam proses fotosintesis itu kan CO2 tambah H2O menjadi C6, H12O6. Yang pertama sekali fotosintesis, H2O itu dipecah. CO2 nggak diapa-apain. Ya, CO2 masih diam-diamin aja. Kapan CO2 berperan di dalam siklus Calvin? Anda lihat nih. CO2 ini dengan adanya enzim Rubisco, ya, kalian harus hafal nih, selalu keluar enzim ini. Apa kepanjangan Rubisco? Selalu keluar ya. CO2 dengan adanya enzim Rubisco bergabung dengan ribulosa bifosfat. Ribulosa bifosfat ini merupakan senyawa awal penerima CO2. Nah, ini. Ribulosa bifosfat ini C-nya 5 ditambah dengan C1 menjadi 6. Maka terbentuklah senyawa yang C6, sick carbon intermediate. Senyawa karbon intermediate yang tidak stabil. Nah, ingat dalam siklus Calvin, siklus Krebs, ya, ingat siklus Krebs, penerima asetil koenzim A adalah senyawa oksaloasetat. Dia kan siklus juga tuh. Jangan lupa kalau perlu kalian bandingkan tuh siklus Krebs dengan siklus Calvin, apa pembedanya. Nah, oksaloasetat tuh C-nya 4. Asetil koenzim A C-nya 2. Maka bergabung dia membentuk asam sitrat. Makanya siklus Krebs itu dikatakan siklus asam sitrat. Nah, sedangkan ini pada siklus Calvin, si Calvin ini yang menemukannya, penerima CO2 atau yang memfiksasi CO2 adalah molekul RUBP. Bisa-bisa nanti ujian juga keluar apa kepanjangan RUBP. Nah, ini bergabung membentuk 6C, karbon yang tidak stabil. Nah, dalam mekanisme berikutnya, jangan lupa setiap siklus, setiap senyawa yang dihasilkan mempunyai enzim tertentu yang bisa merombaknya. 6 molekul 6C ini karena dia tidak stabil, dia bisa membentuk fosfogliserat. Nah, fosfogliserat ini selanjutnya akan kemasukan ATP sehingga dia menjadi 1,3-bifosfogliserat. Tadi awalnya fosfogliserat, sekarang menjadi 1,3-bifosfogliserat karena P-nya 2 bertambah. Nah, pada awal ini dikatakan tahap fiksasi CO2 oleh RUBP. Nah, kemudian terjadilah pengurangan C. Untuk apa C6 ini dikurang-kurangi menjadi lebih sederhana? Tujuannya agar terbentuk lagi, regenerasi lagi, terbentuk lagi ribulosa bifosfat. Nah, di saat ini terjadi fosfogliserat ini berubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Nah, Anda harus ingat di saat ada gliseraldehid 3-fosfat, ingat adanya glikolisis. Ya, glikolisis itu kan ada peristiwa glukosa menjadi asam pirufat. Glukosa itu C-nya 6 menjadi asam pirufat. Pirufat itu C-nya 3. Fadia masih bisa mendengar yang Ibu sampaikan? Fadia? Iya, Bu. Mendengarkan yang Ibu sampaikan? Mendengarkan, Bu, tapi kalau sekarang lagi banyak motor lewat, Bu. Motor lewat nggak di stop dulu? Enggak. Oh, enggak. Oke.
Miftah, dengar kan yang Ibu sampaikan? Ngerti kan? Dengar, Bu. Oke. Jadi kalau Anda lihat di peristiwa glikolisis kan glukosa menjadi asam pirufat. Nah, di saat glukosa menjadi asam, belum sampai ke asam pirufat, glukosa yang 6C itu harus dipecah dulu menjadi 2 molekul dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid 3 fosfat. Nah, pada siklus Calvin kalian juga ketemu gliseraldehid 3 fosfat. Makanya di saat adanya fotosintesis juga terjadi fotorespirasi. Kenapa? Senyawanya sama. Ada senyawa gliseraldehid 3 fosfat. Jadi kalau kalian lihat siklus fotorespirasi itu ada molekul gliseraldehid 3 fosfat. Makanya jangan dikatakan di saat fotosintesis itu tidak ada respirasi. Ada respirasi karena senyawa yang digunakan adalah sama, gliseraldehid 3 fosfat. Nah, ini gliseraldehid 3 fosfat ini hanya satu molekul untuk membentuk satu karbohidrat sederhana. Yang 5 lagi harus dirubah menjadi RUBP. Nah, untuk valensi-valensi ini dituliskan orang agar tidak kehilangan C. Nanti kalian kalau ingin mendalami lagi, kalau misalnya 3 ini berarti 3 kali 6 C di sini. 18. Ini ada 6 kali 3 ya. 6 kali 3 berarti 18. Jadi sama-sama. Reaksinya seimbang, masih 6. Masih 6. Masih 6. C-nya masih 18 totalnya. Tapi 1 keluar, maka yang 5 tinggal. 5 kali 3 15 ya. Tadi 18, kemudian ini membentuk akhirnya terjadi regenerasi dengan adanya senyawa-senyawa perombakan berikutnya akan membentuk 3 kali 5, 15 C lagi. Ini valensinya aja. Yang penting bagi Ibu, kalian ngerti bagaimana adanya fiksasi CO2, bagaimana adanya pengurangan-pengurangan atau reduksi, kemudian kenapa harus reduksi agar terbentuk kembali ribulosa bifosfat. Nah, jadi apa hasil dari reaksi gelap? Karbohidrat. Apakah di saat fotolisis sudah terbentuk karbohidrat? Belum. Karbohidrat terbentuk di saat siklus Calvin. Kemudian apalagi hasil dari fotolisis atau reaksi terang, yaitu oksigen. Yang pertama oksigen yang dilepaskan, yang kemudian dari mana datang oksigen? Dari H2O yang dipecah atau yang dilisis. Kemudian H-nya ditangkap oleh NADPH untuk digunakan dalam energi dari NADPH itu dibutuhkan untuk siklus Calvin. Jadi buat sementara itu simpulan Ibu dari yang kalian sampaikan panjang-panjang tadi, yang banyak 4 orang ya resepen apa tadi simpulannya itu. Lanjutkan. Rena. Baik, terima kasih tambahannya, Bu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan kedua dari Mutia Madani. Untuk pertanyaan pertama, yaitu apakah bagian tumbuhan yang terdapat warna hijau mampu berfotosintesis selain pada daun? Jika iya, apa? Nah, akan dijawab oleh rekan saya Ulan. Kepada Ulan dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya Ulan Nuzulia Putri, 1903-1116 akan menjawab pertanyaan pertama Mutia mengenai apakah bagian tumbuhan yang terdapat warna hijau mampu berfotosintesis selain pada daun. Jika iya, mengapa? Jawaban kelompok kami yaitu tidak, karena fotosintesis hanya bisa dilakukan oleh bagian yang mempunyai pigmen fotosintetik saja, karena bisa mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Selain itu, fotosintesis hanya bisa dilakukan oleh daun saja, karena daun memiliki jaringan fotosintesis yang bernama jaringan mesofil. Sehingga meskipun bagian tumbuhan lain berwarna hijau, namun belum tentu pada bagian tumbuhan lain memiliki jaringan mesofil ini, yang merupakan jaringan penting dalam proses fotosintesis. Karena di dalam jaringan fotosintesis ini terdapat banyak klorofil yang merupakan zat hijau daun. Selain itu, merupakan pigmen yang mempunyai peran penting dalam proses fotosintesis yang dilakukan oleh daun.
Mesofil ini adalah jaringan yang ditemukan di bagian dalam daun, tersusun dari sel parenkim dan fotosintetik, dan juga disebut sel klorenkim. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah jawaban dari kelompok kami. Apa ada teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban dari bulan tadi? Baiklah, kepada Freddy dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menambahkan jawaban dari pertanyaan Mutia. Nah, pertanyaan Mutia itu yaitu apakah bagian tumbuhan yang terdapat warna hijau mampu berfotosintesis selain pada daun? Jika iya, mengapa? Dan apa yang menyebabkan fotosistem 2 disebut reduktan lemah? Apa akibatnya jika ia reduktan lemah pada proses fotosintesis? Di sini saya akan menambahkan jawaban tentang apakah bagian tumbuhan yang terdapat warna hijau mampu berfotosintesis selain pada daun, jika iya, mengapa? Tumbuhan menangkap cahaya menggunakan pigmen disebut dengan klorofil. Nah, pigmen inilah yang memberi warna hijau pada tumbuhan. Klorofil itu terdapat dalam organel yang disebut dengan kloroplas. Nah, klorofil ini menyerap cahaya yang akan digunakan dalam fotosintesis. Meskipun seluruh bagian tubuh tumbuhan yang berwarna hijau mengandung kloroplas, namun sebagian besar energi dihasilkan pada daun. Di dalam daun tersebut, lapisan sel yang disebut dengan mesofil yang mengandung 1,5 juta kloroplas setiap milimeter perseginya. Nah, cahaya akan melewati lapisan epidermis tanpa warna dan yang transparan menuju mesofil, yaitu tempat terjadinya sebagian besar proses fotosintesis. Lalu permukaan daun biasanya dilapisi oleh kutikula dari lilit yang bersifat anti air untuk mencegah terjadinya penyerapan sinar matahari ataupun penguapan air yang berlebihan. Sama seperti tumbuhan berbatang hijau lainnya, umumnya berbatang hijau contohnya yaitu kaktus dan kangkung. Umumnya itu mempunyai klorofil pada batangnya sehingga fotosintesis mereka dapat dilakukan pada batang. Mungkin sekian tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas tambahannya, Reti. Nah, selanjutnya lanjut kepada pertanyaan selanjutnya dari Mutia, yaitu apa yang menyebabkan fotosintesis 2 ini disebut dengan reduktan lemah, dan apa akibatnya jika ada reduktan lemah pada proses fotosintesis. Nah, saya akan menjawab pertanyaan ini. Nah, reduktan itu kan merupakan suatu zat pereduksi yang kehilangan elektron pada spesies kehilangan elektron pada spesies kimianya seperti pada reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, pada fotosintesis ini reduktan yang digunakan yaitu reduktan yang digunakan yaitu H2O. Nah, karena reduktan yang dihasilkan itu H2O yang menjadi penghasil yang akan diubah menjadi oksigen, maka fotosintesis 2 akan mereduksi kembali oksidasi yang dihasilkan oleh fotosintesis 1. Jadi fotosintesis 2 ini dapat mengoksidasi air menjadi oksigen. Itu saja jawaban dari saya. Apakah ada dari rekan yang ingin menambahkan? Silakan Raisen. Udah? Ya. Baiklah, apakah ada tambahan dari Ibu? Oke. Oke. Ibu ingin menegaskan dulu. Putri Hafizah ada?
Putri Hafizo. Tolong Putri Hafizo bersuara, ada nggak? Beto? Beto ada? Ada, Bu. Mana, Bu? Mana? Namanya aja yang ada. Ada, Bu. Oke, Beto. Ibu mau nanya. Halo, Bu. Silakan Anda hilangkanlah apanya. Apanya itu? Kameranya. Ibu mau bertanya ke Beto. Baik, Bu. Beto, kenapa tanaman itu berwarna hijau? Beto, jawabnya yang cepat. Karena adanya Beto berapa menit yang lalu baru masuk Zoom atau mengikuti perkuliahan? Dari awal? Karena ada pigmen kloroplas pada tanaman, Ibu. Pigmen kloroplas pada tanaman, Ibu. Ya, jadi jawabannya jangan lama-lama, malu Ibu melihatnya. Jangan buka pula internet untuk menjawab itu. Karena adanya klorofil. Karena adanya klorofil. Karena adanya zat warna hijau. Ya, hijau daun. Oke. Klorofil. Nah, kalau begitu si Asmaul Khairani. Ya, Bu. Mana? Udah bangun? Mana Asmaul? Ibu nggak lihat. Ada Asmaul? Ada, Bu. Kenapa lama? Maaf, Bu. Tadi pas Ibu manggil nama Rani, jaringannya tiba-tiba hilang gitu, Bu. Nah, sekarang udah bisa muncul wajahnya. Sekarang udah lancar lagi, Bu. Mana orangnya? Gimana, Bu? Ibu mau berbicara dengan Asmaul Khairani. Mana orangnya? Mau buat alasan lagi? Ya, oke. Nur Aini. Yang peduli Ya, Ibu aja lah ya. Oke, Nur Aini. Kan tadi katanya kalau tanaman itu berwarna hijau karena adanya klorofil atau zat hijau daun ya. Nah, Ibu bertanya gini, apa gunanya zat hijau daun itu, klorofil itu? Untuk melangsungkan apa? Fotosintesis, Bu. Ya benar, untuk fotosintesis. Jadi syarat utama untuk berlangsungnya fotosintesis adalah klorofil. Kan nggak ada dikatakan bahwa klorofil di batang tidak. Klorofil di daun saja. Kan nggak ada.
Jadi yang namanya klorofil pasti berperan dalam peristiwa fotosintesis. Kenapa tadi ada teman yang mengatakan bahwa tidak terjadi di batang fotosintesis? Karena katanya tadi, karena di daun itu ada mesofil. Mesofil itu kan secara anatomi terdiri dari jaringan apa saja? Siapa ya? Siapa yang udah bangun ya? Vina Sapitri sudah bangun? Mendengarkan suara Ibu? Iya, Bu. Nah, klorofil di mesofil itu kan tempat terjadi, ada teman tadi mengatakan mesofil itu tempat fotosintesis, makanya hanya di daun terjadinya fotosintesis. Kalau secara anatomi mesofil daun itu terdiri dari apa, jaringan apa saja? Jaringan parenkim, Bu. Satu lagi Vina lupa, Bu. Ayo, ada yang bisa bantu Vina mengkoreksinya? Jaringan bunga karang, Bu. Mana siapa itu? Beto. Beto. Ya, Beto. Ya, Bu. Jadi Vina di jaringan parenkim, jaringan mesofil itu terdiri dari pertama jaringan bunga karang. Apalagi Beto? Jaringan palisade, Bu. Parenkim palisade. Iya, jaringan palisade. Ada jaringan palisade dan jaringan spon atau bunga karang yang secara keseluruhan disebut dengan parenkim. Nah, tapi kalau kita bercerita tentang dia mesofil, maka kita akan menguraikannya menjadi palisade dan jaringan bunga karang. Ya, nah di sana kenapa dikatakan dia menjadi jaringan utama untuk peristiwa fotosintesis? Karena terbanyaknya ada klorofil. Bukan berarti bagian yang klorofil lainnya, yang hijau-hijau lainnya tidak fotosintesis. Itu kan sudah dikatakan. Apa namanya itu? Organel, zat yang melakukan fotosintesis adalah klorofil. Organelnya disebut dengan kloroplas. Nah, jadi berarti di batang tanaman-tanaman hijau juga ada kloroplas. Jadi juga melakukan fotosintesis. Nah, kenapa kita cerita di daun? Karena situ yang terbanyak kloroplasnya atau klorofilnya. Utama di sana. Oke. Sama dengan kita peristiwa di mana saja sih tempat hilangnya air gitu. Kan kita selalu bilang hilangnya air itu melalui stomata. Padahal hilangnya air bisa melalui lentisel juga kan. Lentisel itu biasanya di batang. Kehilangan air juga bisa dari hidatoda atau di bagian peristiwa gutasi. Ini tidak hanya melalui stomata, transpirasi atau hilangnya air. Nah, sama dengan cerita kita tentang klorofil. Oke. Jadi itu ya, Ibu meluruskan. Kalau seandainya pun ada perdebatan tentang itu, mungkin kalian baca literatur katanya enggak gitu. Nah, tapi kalau menurut Ibu ada gitu. Logikanya ini gitu ya, disampaikan. Oke. Lanjutkan Rena, masih ada? Masih ya. Makasih jawabannya, Bu. Jadi ada ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari ini. Pertanyaan ini yaitu salah satu yang cukup berbeda pembangkitan gradien plus lumen stroma itu adalah kompleks sitokrom B6F. Nah, pertanyaannya itu apa itu kompleks sitokrom B6F dan bagaimana mekanisme kerjanya? Nah, baiklah, pertanyaan ini akan saya jawab sendiri, yaitu apa itu kompleks sitokrom B6F? Nah, sitokrom B6F ini adalah berupa enzim yang ditemukan dalam membran tilakoid dalam membran tilakoid dalam klorotanaman. Nah, dan juga terdapat dalam cyanobacteria ganggang hijau yang mengkatalisis transfer elektron. Nah, untuk
cara mekanisme kerja pada kompleks sitokron ini adalah Len bisa screen, Len? Apa teman-teman di sini mekanisme reaksi dalam sitokrom BNF itu ada dua, yaitu pada siklus Ki dan juga transfer elektron siklik. Nah, untuk siklus Ki ini dapat dilihat pada gambar. Pada paru pertamanya itu yang KH2 itu mengikat sisi P positif kompleks. Nah, ini dioksidasi menjadi semikuenon oleh pusat besi atau belerang dan melepaskan 2 proton ke lumen tilakoid. Lalu kemudian pusat besi belerang ini tereduksi, mentransfer elektronnya melalui sitokrom F dan sitokrom F ke PC yang di atas. Nah selanjutnya dalam isi potensial rendah ini, SQ mentransfer elektronnya ke heme BP dari sitokrom B6. Kemudian heme BP ini transfer elektron ke heme BN. Nah, heme BN ini akan mereduksi Ki dengan 1 elektron menjadi SQ. Nah, sedangkan pada paru kedua siklus Ki ini nanti QH keduanya itu akan mengikat ke kompleks. Dalam edisi potensial tinggi, 1 elektron mengurangi proses teroksidasi lain. Potensial ini nantinya elektron dari heme BN akan ditransfer ke SQ dan Ki yang benar-benar berkurang menjadi 2 proton dari sama untuk membentuk KH2. Nah, selanjutnya Ki-nya akan teroksidasi dan QH tereduksi yang telah diregenerasi berdifusi ke dalam membran. Nah, selanjutnya pada transfer elektron sikliknya itu sedikit berbeda karena sitokrom B6F ini akan mengkatalisis reaksi transfer elektron lain yang berpusat pada fosforilasi siklik. Nah, elektron dari teredoksin akan ditransfer ke plastoquinone dan kemudian sitokrom B6F kompleks untuk mengurangi plastocyaninnya. Yang dihilang oleh pejatus fotosintesis 1. Lebih jelasnya itu, sitokrom B6F ini akan mengkatalisis transfer elektron dari plastoquinol ini sambil memompa 2 proton dari roma ke dalam lumen tilakoid. Nah, itu saja sedikit penjelasan dari saya. Apakah ada dari teman yang ingin menambahkan materinya? Menambahkan jawaban saya tadi? Tidak ada. Baiklah, sebenarnya tidak ada. Tutup screen-nya gitulah. Rena, sepertinya Nah, itulah jawaban saya. Oh ya. Oh ya. Terima kasih Anin. Kepada Freti, dipersilakan untuk menambahkan jawabannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Freti Ingki Kamelia dengan NIM 19031016 izin menambahkan jawaban dari pertanyaan Sarah Melinda, yaitu kenapa pada tanaman C3 memiliki hasil bersih fotosintesisnya lebih rendah dari tanaman C4. Nah, tanaman C3 ini mempunyai efisiensi fotosintesis yang rendah karena enzim Rubisco mempunyai peran ganda, yaitu yang pertama
untuk pengikatan CO2 dan yang kedua untuk pengaktifan oksigenase dalam fotorespirasi. Nah, alasan mengapa tanaman C4 bisa beroperasi lebih efisien ketimbang tanaman C3 adalah karena memiliki pompa kompleks ini mampu mengerahkan penyerapan karbon dioksida dari atmosfer disalurkan hanya ke sel-sel yang terdapat di daun. Nah, efisiensi tanaman C3 rendah disebabkan karena enzim Rubisco ini berperan ganda, yaitu untuk pengikatan CO2 dan pengaktifan oksigenase ketika fotorespirasi. Nah, sel selundang tanaman C3 itu berukuran kecil dibandingkan dengan tanaman C4, namun jumlahnya cukup banyak. Lalu jenis tanaman C3 ini antara lain seperti kacang-kacangan, kapas, kedelai, kentang, dan gandum. Sedangkan jenis tanaman C4 ini ialah tebu, jagung, dan sorghum. Lalu untuk tanaman C4 dan CAM ini bersifat lebih adaptif pada daerah yang kering dan panas. Mungkin sekian yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Freddy sahabatnya. Nah, itu banyak kan pertanyaan Sarah. Nah, untuk pertanyaan Dini, apakah paham Dini? Baik, terima kasih kepada Rena. Insya Allah saya sudah memahaminya. Kembalikan kepada moderator. Oke. Nah, untuk saat ini sudah dijawab oleh Freddy, ada sedikit tambahan dari rekan saya Ulan. Kepada Ulan dipersilakan. Baiklah, sepertinya saya terjadi kendala jaringan. Beto, Raisan, kenapa Beto? Kepada Beto dipersilakan. Apa tuh? Silakan Beto. Izin menambahkan, Lena. Jadi Beto di sini sedikit menambahkan. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa sitokrom B6F merupakan suatu enzim yang akan mengkatalisis reaksi dari plastoquinol menjadi plastocyanin. Maksudnya di sini nanti kan ada di daun ada stroma, ada lumen pada daun. Nanti pada bagian pertama plastoquinon akan diikat oleh sitokrom kompleks sitokrom B6F kompleks, lalu di dalam lumen nanti dia akan melepaskan proton atau H+. Setelah melepaskan proton nanti di sana akan terjadi proses reduksi dan oksidasi. Jadi intinya kita ulas kembali bahwa sitokrom B6F itu fungsinya untuk mengikat yang namanya suatu metabolik yang namanya plastoquinone. Nanti diikatnya dari stroma memasuki lumen, dari lumen nanti dilepaskanlah H+ ya, H+ dari dilepaskan H+ dalam lumen. H+ itu merupakan proton. Nah, terjadilah proses reduksi dan oksidasi dalam namanya lumen. Nanti baru terakhir, proses intinya terakhir itu terbentuklah ATP itu sendiri yang digunakan oleh tumbuhan untuk beraktivitas atau melakukan fotosintesisnya. Mungkin sekian Lena, saya kembalikan kepada Lena. Intinya terakhir produksi adalah membentuk ATP Lena. Saya kembalikan kepada Lena. Baiklah, terima kasih banyak atas pertanyaannya Beto. Nah, selanjutnya, apakah ada tambahan dari Bu? Ibu
Nah, karena tadi ada sedikit gejala jaringan dari saya ulang. Karena sudah dijawab juga oleh Preti, apakah Ulan ingin menambahkan jawaban pertanyaan dari Sarah tadi? Kepada Ulan dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab untuk pertanyaan Sarah tadi yang telah dijelaskan oleh Preti, yaitu mengenai kenapa pada tanaman C3 memiliki hasil bersih fotosintesis yang lebih daripada tanaman C4. Menurut Roy dalam halaman jurnal online Agroteknologi volume 1 nomor 3 Juni 2013, kedelai merupakan tanaman C3 yang dapat mengalami kehilangan air lebih banyak dibandingkan tanaman C3 seperti jagung dan sorghum. Karena tanaman C3 memiliki rasio transpirasi yang lebih tinggi dan keadaan stomata yang selalu terbuka. Tanaman C3 mengalami fotorespirasi yang berdampak pada hasil bersih fotosintesisnya, karena itulah lebih rendah dari tanaman C4. Hasil respirasi yang tergantung pada cahaya, tanaman C3 kehilangan jauh lebih banyak CO2 daripada yang terjadi pada tanaman C4, sehingga berakibat pada laju fotosintesis bersihnya akan lebih rendah daripada tanaman C4. Apabila tanaman mengalami cengkraman kekeringan, maka aktivitas fotosintesis tanaman terhambat akibat dari penurunan tekanan tugor sel dan penghambatan difusi uap air dan CO2, sehingga berakibat pada laju pertumbuhan dan hasil tanaman berkurang. Jadi, kenapa tanaman C3 memiliki bersih fotosintesis yang lebih rendah daripada tanaman C4 adalah, yang pertama, tanaman C3 mengalami fotorespirasi yang berdampak pada hasil bersih fotosintesisnya. Lalu yang kedua yaitu hasil respirasi yang tergantung pada cahaya tanaman C3 kehilangan lebih banyak CO2 yang berakibat pada laju fotosintesis bersihnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, terima kasih atas jawabannya, Ulan. Nah, tadi juga sudah ditambah dijawab oleh Peki. Bagaimana Sarah? Apakah paham? Baiklah, terima kasih kepada penyaji dan teman-teman yang sudah menambahkan. Alhamdulillah saya sudah paham. Rena dan Ananda semua tadi Ibu gaptek, nggak tahu Bu gimana sih mute Ibu tuh di mana, dia bingung. Mana ya Ibu cari-cari? Oh rupanya Ibu hilangkan semuanya dulu baru bisa muncul ini nih. Jadi tadi numpuk-numpuk semua. Jadi Ibu ingin sebenarnya menambahkan apa yang disampaikan si apa tadi Beto ya, bahwa begitu kompleksnya ya yang disampaikan Beto tadi. Nah, ini gara-gara numpuk sana numpuk sini nggak bisa Ibu cari mana lah suara Ibu ini gimana mencetnya nih. Tadi Ibu udah kasih kode-kode gini. Ini foto Ibu apa PPT kalian muncul nih kan? Muncul, Bu. Oke. Bu, muncul. Nah, yang unyil ini ada sitokrom B ya. Sitokrom B, ada quinon ya. Jadi ini memang peristiwa mekanisme yang rumit untuk dibicarakan. Tapi yang jelas kalau misalnya kita cerita tentang energi cahaya itu pastilah yang dioper-opernya adalah foton-foton itu. Jadi kita waktu S1 apa waktu mata kuliah apa itu yang ada foton, ada elektron gitu ya. Jadi foton-foton itu harus ditangkap oleh suatu enzim. Nah, kenapa enzim? Enzim itu yang akan bisa merubah suatu senyawa menjadi senyawa lain. Jadi sitokrom itu adalah enzim-enzim yang berperan di dalam peristiwa fotosistem 1 ataupun fotosistem 2. Nah, yang jelas Anda lihat di sini, ini adalah panjang gelombang 700 yaitu cahaya merah. Dan ini juga panjang gelombang 680 atau 580. Juga panjang gelombang yang spektrum warna merah. Nah, ini dikatakan bahwa ada kerjasama antara fotosistem 1 dengan fotosistem 2. Yang pertama untuk membentuk NADPH, yang kedua adalah membentuk H+ dan O2. Jadi kita katakan tadi reaksi fotolisis itu menghasilkan oksigen dan H-nya ditangkap oleh NADPH. Nah, ini terjadi dalam pemindahan
energi foton yang ada pada reaksi-reaksi yang menggunakan cahaya itu. Jadi sitokrom itu merupakan suatu enzim yang berperan dalam proses perubahan-perubahan atau perombakan H2O menjadi H dan O dan penangkapan H oleh NADP+. Nah, gitu. Jadi itu singkat cerita dari skema Z fotosintesis ini. Yang tadi juga sudah dijelaskan oleh teman Anda. Nah, itu kira-kira penegasan saja dari Ibu. Oke, Rena silakan. Habis? Sudah selesai waktunya? Pertanyaannya sudah habis, Bu. Tutup aja, Bu. Ya, tutup lagi. Baiklah, terima kasih teman-teman atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Dengan berakhirnya pertanyaan jawaban dari Wulan tadi, maka kami undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama.